Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bocah menyelamatkan anak anjing terkurung di rumah terbengkelai. Hari berikutnya, pria tunawisma muncul di depan pintunya. Seorang anak laki-laki menerjang sebuah rumah yang ditinggalkan dan menyelamatkan seekor anak anjing yang dikurung tanpa mengetahui seorang tunawisma akan datang mengetuk pintunya keesokan harinya. Dua sahabat berusia 10 tahun, Rian dan Rap, sering bergaul dengan yang lain di geng mereka selama akhir pekan bermain sepak bola atau menonton pesta. Itu film yang luar biasa, Rap memberitahu temannya. Usai film kita berikutnya akan ke rumahku, deal? Pada Sabtu malam, mereka sedang mengobrol dalam perjalanan pulang ketika Rian mendengar suara aneh datang dari gubuk yang ditinggalkan. Shh, aku baru saja mendengar sesuatu. Tunggu, kamu dengar itu? Aku rasa itu datang dari sana, kata Rian sambil menunjuk ke arah rumah tua. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Ini sudah larut dan tempat itu agak seram. Seru Rap, ketakutan dan tidak sabar untuk melarikan diri dari tempat itu. Tidak, tunggu sebentar. Aku akan kembali. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sana, kata Rian mendekati rumah. Guguk, Rap, itu anak anjing, seru Rian saat dia mendekat dan menemukan seekor anak anjing kecil yang malang dikurung di sudut yang gelap. Au, kamu malang, katanya, membebaskan si kecil. Ya ampun, kamu terlihat terluka. Kamu harus ikut denganku. Rian mencintai binatang dan bermimpi menjadi dokter hewan suatu hari nanti. Dia tidak tega meninggalkan hewan malang itu sehingga dia membawanya pulang. Hai, anjing yang lucu. Tapi apa yang akan kamu lakukan padanya? Bagaimana jika pemiliknya datang mencarinya? Rap bertanya dan mengikuti Rian pulang. Tolong doakan pemiliknya tidak mendatangiku, atau aku akan mematahkan wajahnya karena menjadi monster yang tidak berperasaan, geram Rian. Malam itu, bocah itu membawa anak anjing itu ke dokter hewan untuk dirawat. Anak anjing itu diberi suntikan vaksinasi yang berbeda dan diawasi selama beberapa waktu. Tuan Williams, anak anjing itu baik-baik saja, tetapi dia telah menderita banyak luka dalam. Tulang rusuknya patah, dan saya tidak berpikir memberikannya ke tempat penampungan adalah ide yang bagus untuk saat ini, kata dokter kepada ayah Rian, Jake. Bocah itu mengasihani anak anjing itu dan bertanya-tanya siapa yang bisa-bisanya menyakitinya. Dia meyakinkan ayahnya untuk membawa pulang anak anjing itu dan memeliharanya. Tapi bagaimana jika pemiliknya datang mencarinya, nak? Kata ayahnya. Kita bisa menahannya, hanya jika tidak ada yang muncul untuk membawanya. Mereka mengantar anak anjing itu pulang dan membebaskannya di dalam. Dia kelelahan dan berkeliaran di sekitar rumah, bersembunyi di balik sofa atau meja. Hai si kecil, jangan takut. Selamat datang di rumah. Rian berseru riang meletakkan anak anjing itu di tempat tidur hewan peliharaan darurat. Aku harus memanggilmu apa? Mak? Rian sangat memperhatikan Mak sepanjang sisa malam itu. Dia senang melihat anjing itu pulih perlahan dan berlarian. Dia juga tersentuh dengan reaksi Mak melihat makanan karena rasanya sudah lama tidak makan. Meskipun Rian senang dengan misi penyelamatan kecilnya, dia sangat marah dengan pemilik Mak.
Jika aku bertemu denganmu, siapapun kamu, aku bersumpah, aku akan... Keesokan harinya, kemarahan Ryan mengambil dimensi yang berbeda ketika dia mendengar ketukan keras di pintu dan melihat seorang pria tunawisma dengan mainan anjing di depan pintunya. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Dia bertanya pada pria itu. "Ayah, apakah kamu punya uang receh?" Pada pandangan pertama, Ryan mengira pria itu telah mengetuk untuk sedekah. Tapi ada sesuatu yang aneh, terutama setelah dia melihat pria itu terus-menerus melihat ke dalam rumahnya. "Aku tidak mau uang, aku ingin memberikan ini padamu," kata pria itu sambil mengeluarkan mainan kunyah anak anjing. Anak anjing itu akan senang bermain dengan ini. Pada titik ini, Ryan menduga pria itu bisa menjadi pemilik Mark yang melecehkan dan memperlakukannya dengan buruk. Dia memerah karena marah dan berteriak padanya. "Beraninya kamu memperlakukan anak anjing yang malang seperti itu? Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Monster sepertimu tidak pantas memiliki hewan peliharaan," dia berteriak. Mata pria itu berlinang air mata. "Nak, dengarkan. Aku datang ke sini untuk memberikan mainan ini kepada anjing itu. Aku berdoa agar dia menemukan rumah yang baik dan penuh kasih sayang, dan aku senang dia melakukannya." "Menemukan rumah yang bagus? Apa maksudmu?" balas Ryan. "Dia bukan anjing saya. Saya menemukannya terluka dan tidak sadarkan diri di hutan seminggu yang lalu," pria itu mengaku. "Saya memasukkannya ke dalam sangkar karena saya takut dia akan melarikan diri dan mendapat lebih banyak masalah dengan anjing liar yang lebih besar. Saya tidak meninggalkannya di tempat penampungan karena saya ingin dia menemukan rumah yang baik dan tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak mau mencintainya." Ryan menjadi tenang, tetapi spekulasinya tidak berhenti. "Bagaimana kamu tahu Mark tinggal di sini?" dia bertanya. "Aku melihatmu membebaskan anak anjing itu dan membawanya pulang. Aku mengikutimu dan berpikir untuk datang ke sini hari ini dengan mainan yang bagus untuk Mark. Aku membelinya dengan uang yang tersisa." Penasaran dengan belas kasih pria tunawisma, Ryan ingin tahu lebih banyak tentang dia. "Kamu terlihat sangat muda. Mengapa kamu tunawisma? Dan siapa namamu?" dia bertanya pada pria itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Nick. Nick mengingat kejadian malang yang menggulingkan hidupnya dalam semalam. "Istri saya mengusir saya setelah saya mendapatkan warisan almarhum ayah saya. Saya tidak bisa melawan karena kakaknya adalah seorang pengacara yang baik dan mereka mengambil semuanya dari saya. Saya telah meminjam sejumlah uang darinya dan mereka mengambil warisan saya sebagai pembayaran untuk pinjaman. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dan pindah." Setelah mengetahui cerita Nick, Ryan memutuskan untuk membantunya. Dia berbicara dengan ayahnya dan segera berpikir mendalam jika memperkerjakan Nick sebagai penjaga di gudangnya. Kasih sayang Ryan membantu dua nyawa yang tidak bersalah mendapatkan apa yang benar-benar layak mereka dapatkan. Sementara Mark menemukan rumah yang penuh kasih, Nick mendapat pekerjaan yang bagus dan tidak lagi menjadi tunawisma. Sudah 7 bulan sejak kejadian itu, Mark pulih sepenuhnya dan tumbuh menjadi anjing yang menggemaskan. Dan setiap kali dia mengendus Nick, dia akan mengibaskan ekornya dan melompat ke arahnya sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya menemukan rumah yang penuh kasih. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kebaikan yang Anda lakukan hari ini akan mendapatkan hadiah besok. Ketika Nick menemukan seekor anjing yang terluka di hutan, dia tidak mengabaikannya. Dia membawa anak anjing itu ke tempat yang aman dan merawatnya sampai dia menemukan rumah yang penuh kasih. Pada akhirnya, belas kasih dan perbuatan baik Nick memberinya pekerjaan yang membuatnya tidak bisa keluar dari jalanan.
Jangan berpaling dari seseorang yang mungkin membutuhkan bantuan Anda. Ketika Rian melihat anak anjing itu dikurung di gubuk yang ditinggalkan, dia tidak meninggalkannya di sana. Sebaliknya, dia merawatnya dan merawatnya di rumah. Anjing itu yang hidupnya bisa saja berakhir tragis, selamat dan menjalani kehidupan yang menyenangkan bersama keluarga tercintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.